Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Sorot lampu kristal di ruang makan mewah keluarga Arman dan Raya berkilauan, memantulkan senyum bahagia di wajah Raya. Perutnya yang membesar, sudah memasuki bulan ke-7, menjadi pusat perhatian. Dengan gaun sutra longgar berwarna krem yang membalut tubuhnya, Raya tampak begitu anggun. Aura keibuan memancar kuat dari setiap gerak-geriknya. Senyumnya tak pernah pudar, memeluk Arman, suaminya, yang duduk di sampingnya. Tangan kokoh Arman sesekali mengelus lembut perut Raya. Arman adalah sosok suami idaman di mata banyak orang. Tampan, karismatik, dengan karir gemilang sebagai seorang direktur pemasaran di perusahaan multinasional, ia seolah memiliki segalanya. Rumah megah di kawasan elit, mobil-mobil mewah berjejer di garasi, dan perhiasan berkilauan yang tak pernah lepas dari jari manis Raya. Semua itu adalah bukti cinta Arman, pikir Raya. Sayang, kamu sudah menyiapkan nama untuk jagoan kita? Tanya Arman, suaranya lembut. Matanya menatap Raya dengan binar kasih sayang yang palsu. Raya tersenyum, menggelengkan kepala. Belum, Mas. Aku ingin kamu yang memilihnya. Nama dari ayahnya pasti yang terbaik. Arman tertawa kecil, mencium kening Raya dengan penuh kasih sayang yang dipaksakan. Mereka adalah pasangan sempurna, di mata siapapun yang melihatnya. Kebahagiaan mereka seolah tak ada celah untuk kesedihan. Raya bahkan sudah mulai merencanakan kamar bayi dengan tema bintang-bintang, membayangkan tawariang buah hati mereka memenuhi rumah ini. Dia seringkali terbangun di tengah malam hanya untuk mengelus perutnya, merasakan tendangan kecil yang semakin kuat, senyumnya mengembang. Dunia terasa begitu indah, begitu lengkap. Pagi itu, mentari bersinar cerah menembus gorden kamar tidur utama. Raya terbangun dengan semangat, mempersiapkan sarapan spesial untuk Arman. Nasi goreng favorit suaminya dengan taburan udang dan irisan cabai merah. Aroma harum masakan memenuhi dapur modern mereka. Arman belum juga turun. Raya memutuskan untuk menyusulnya ke kamar, ingin memberi kejutan dengan sarapan di tempat tidur. Dengan nampan di tangan, ia melangkah pelan menaiki tangga marmer. Jantungnya berdebar. Bukan karena kelelahan, melainkan karena kebahagiaan yang meluap. Namun, saat ia mendekati kamar, telinganya menangkap sayup-sayup suara. Bukan suara Arman saja, melainkan suara seorang wanita lain. Suara yang asing, tapi terdengar begitu akrab, seolah pernah Raya dengar sebelumnya. Langkah Raya terhenti di depan pintu yang sedikit terbuka. Napasnya tercekat. Rasa penasaran bercampur firasat buruk yang tiba-tiba menusuk ulu hatinya. Ia mengintip. Pemandangan di depannya langsung meremukkan seluruh dunianya. Di atas ranjang mereka, ranjang tempat ia dan Arman berbagi mimpi dan janji suci, Arman sedang berpelukan mesra dengan seorang wanita. Wanita itu, Sarah, asisten pribadi Arman yang selalu ia anggap profesional dan ramah. Sarah yang selalu bersikap manis padanya, kini tengah tertawa manja dalam pelukan suaminya. Piyama sutra yang dulu dibelikan Raya untuk Arman, kini melilit tubuh Arman yang sedang menciumi leher Sarah. Nampan di tangan Raya bergetar. Nasi goreng yang tadi ia masak dengan penuh cinta, kini terasa dingin dan hambar. Darah Raya berdesir, dingin menusuk tulang. Matanya memanas, namun air mata belum sempat jatuh. Tubuhnya limbung. Hampir saja ia ambruk jika tidak berpegangan pada kusen pintu. Arman dan Sarah belum menyadari kehadirannya. Mereka terlalu asyik dalam dunia pengkhianatan mereka sendiri. Mas, Arman. Suara Raya bergetar, tercekat di tenggorokan, lebih seperti bisikan yang hancur.
Namun bisikan itu cukup untuk membuat kedua insan di atas ranjang terlonjak kaget. Arman membalikkan badan dengan cepat. Wajahnya memucat pasi melihat Raya berdiri di ambang pintu, dengan nampan sarapan yang kini teronggok miring, siap jatuh. Sarah, dengan cepat menarik selimut, menutupi tubuhnya yang tanpa busana, matanya membelalak ketakutan. Raya, ini tidak seperti yang kamu lihat. Arman mencoba berdalih, namun suaranya pun tak kalah gemetar. Ia bangkit dari ranjang, berusaha mendekati Raya. Namun Raya mundur selangkah, menggelengkan kepala. Air mata yang tadi tertahan, kini tumpah ruah, membanjiri pipinya. Ia tidak bisa berkata-kata, dadanya sesak, napasnya tersengal-sengal. Tidak seperti apa, Mas? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kalian tidur di ranjangku, di ranjang kita, teriak Raya, suaranya serak, penuh dengan luka dan amarah yang meledak. Nampan di tangannya jatuh, berhamburan di lantai, piring pecah, dan nasi goreng berserakan. Aroma wangi yang tadi memenuhi dapur, kini tergantikan bau anyir pengkhianatan. Raya, dengarkan aku dulu. Dia hanya asistenku. Ini hanya salah paham. Arman berusaha meraih tangan Raya, namun Raya menepisnya keras. Salah paham? Salah paham bagaimana, Mas? Aku melihat kalian. Aku melihat kalian berciuman. Aku melihat kalian telanjang di ranjang ini. Raya histeris. Air matanya mengalir deras, membasahi wajahnya yang pucat. Ia menunjuk ke arah Sarah yang kini bersembunyi di balik Arman. Wajahnya tertunduk. Dan kau, Sarah, kau sudah mengkhianatiku. Aku sudah menganggapmu seperti adikku sendiri. Sarah memberanikan diri mengangkat wajahnya, menatap Raya dengan tatapan bersalah yang dibuat-buat. Maafkan aku, Bu Raya. Aku tidak tahu. Ini semua salahku. Ucapannya terputus-putus. Bohong. Kau bohong. Raya tak bisa lagi menahan diri. Dengan perut yang membuncit, ia menerjang ke arah Sarah, ingin menjambak rambut wanita itu. Namun, Arman dengan sigap menghalangi. Raya, jangan lakukan itu. Arman mencoba menahan Raya. Tangan Raya melayang, berusaha menampar Sarah. Namun Arman malah mendorong Raya dengan keras. Raya, yang sedang hamil besar, kehilangan keseimbangan. Tubuhnya limbung. Ia jatuh. Bruk. Suara benturan keras terdengar, diikuti pekikan Raya. Ia jatuh terduduk di lantai. Perutnya yang membuncit terbentur pinggiran nakas. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di sekujur tubuhnya. Raya menjerit, bukan hanya karena benturan itu, tapi karena rasa perih yang tiba-tiba menusuk di bagian bawah perutnya. Cairan hangat mulai membasahi pahanya. Ah, sakit sekali, Mas. Raya mencengkeram perutnya, napasnya putus-putus. Arman mematung. Wajahnya pucat pasi melihat cairan merah mulai merembes dari balik gaun Raya. Sarah pun ikut terdiam, matanya membelalak ngeri. Raya, ada apa? Arman berlutut di samping Raya. Tangannya gemetar ingin menyentuh, namun Raya menepisnya. Jangan sentuh aku. Pergi dari sini. Raya histeris. Air matanya tak lagi terbendung. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi-jadi, disertai kram yang dahsyat. Ia merasakan sesuatu yang sangat salah. Dalam sekejap, kebahagiaan Raya hancur lebur. Anak yang selama ini ia nanti-nantikan, anak yang akan melengkapi kebahagiaannya bersama Arman, kini terancam. Semuanya karena tendangan kejam suaminya, karena pembelaan bodoh suaminya terhadap wanita lain. Pandangan Raya mulai kabur. Namun, di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, satu keputusan bulat terukir di benaknya. Keputusan yang akan mengubah hidupnya, hidup Arman, dan hidup Sarah selamanya. Aku menceraikanmu, Mas Arman. Sekarang juga. Saat ini juga. Suara Raya lemah, namun penuh dengan keyakinan yang membara. Matanya menatap Arman dengan pandangan kosong,
namun menyimpan api kemarahan dan kebencian yang mendalam. Arman terpaku, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Sarah, yang tadinya ketakutan, kini terdiam, terkejut mendengar keputusan Raya. Namun Raya tak peduli. Rasa sakit di perutnya semakin parah, dan ia tahu, anak dalam kandungannya sedang dalam bahaya besar. Dan kalian berdua akan menyesalinya. Aku bersumpah, aku akan membuat kalian berdua merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Lebih dari ini. Setelah mengucapkan kalimat itu, pandangan Raya benar-benar gelap. Tubuhnya ambruk, pingsan dalam genangan darahnya sendiri, meninggalkan Arman dan Sarah yang terdiam dalam kengerian dan penyesalan yang terlambat. Malam itu, bukan hanya janin tak berdosa yang pergi, namun juga seluruh harapan dan cinta yang pernah Raya miliki untuk Arman. Perpisahan ini adalah awal dari neraka bagi Arman dan Sarah, dan surga balas dendam bagi Raya. Derit ban ambulans memecah kesunyian pagi yang tadinya damai. Raya dibawa ke rumah sakit terdekat, dan berita buruk itu, secepat kilat, sampai ke telinga keluarganya. Ibu dan ayah Raya, yang baru saja menerima kabar gembira tentang kehamilan cucu pertama mereka, kini harus menelan pil pahit. Mereka tiba di rumah sakit dengan wajah pucat pasi. Hati remuk reda melihat putri mereka terbaring lemah di ranjang UGD, dikelilingi oleh perawat dan dokter. Bagaimana kondisi putri saya, Dok? Cucu saya. Bagaimana cucu saya? Ibu Raya menahan isak tangisnya. Tangannya menggenggam erat tangan suaminya. Dokter menggelengkan kepala pelan. Tatapan matanya penuh simpati. Mohon maaf, Bu, Pak. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun, karena benturan yang cukup keras, janinnya tidak dapat diselamatkan. Raya juga mengalami pendarahan hebat, tapi syukurlah, kondisinya sudah stabil sekarang. Dia butuh banyak istirahat. Dunia Raya, yang baru saja hancur di tangan Arman, kini benar-benar musnah. Tak hanya janinnya yang pergi, tapi juga sisa-sisa harapan akan sebuah keluarga utuh. Saat kesadarannya pulih, Raya merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia menyentuh perutnya yang kini terasa kosong. Air mata mengalir tanpa henti. Di sampingnya, ibu dan ayahnya duduk menemani. Tak bisa berkata-kata, hanya membelai rambutnya dengan penuh kasih sayang. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, Bu, Ayah. Bisik Raya, suaranya parau, pecah. Tidak, Nak. Kamu punya kami. Kamu punya ayah dan ibu. Kami akan selalu bersamamu. Ayah Raya berbisik, menahan gejolak emosi di dadanya. Dan soal Arman, jangan khawatir. Kami akan memastikan dia menerima balasan setimpal. Seolah mendapat suntikan kekuatan dari ucapan ayahnya, mata Raya yang tadinya kosong kini memancarkan api. Bukan api kesedihan lagi, melainkan api amarah dan tekad. Aku sudah menceraikannya, Ayah. Saat itu juga, aku tidak mau melihat wajahnya lagi. Aku tidak sudi berbagi udara dengannya, apalagi berbagi hidup. Arman, yang sempat mengikuti ke rumah sakit, tidak berani mendekat. Ia hanya bisa berdiri di kejauhan, wajahnya menunduk, diselimuti rasa bersalah dan ketakutan. Sarah, bahkan tidak berani menampakkan batang hidungnya. Ia tahu, jika Raya melihatnya lagi, mungkin ia tidak akan selamat. Beberapa hari setelah Raya keluar dari rumah sakit, ia langsung menghubungi pengacara keluarga mereka, Pak Hadi. Seorang pengacara senior yang terkenal tegas dan cerdas. Raya menjelaskan semuanya, dengan suara dingin dan tanpa emosi yang berarti. Ia ingin Arman merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih. Pak Hadi, saya ingin gugatan cerai saya diproses secepat mungkin. Dan saya ingin Arman tidak mendapatkan apa-apa. Semua aset yang dia kira miliknya, semua fasilitas mewah yang dia nikmati, saya ingin dia kehilangan semuanya. Saya akan menariknya kembali. Tegas Raya, matanya tajam, penuh tekad. Pak Hadi mengangguk, memahami betul kemarahan Raya. Baik, Raya, saya akan mengurusnya. Kita akan menggunakan jalur hukum untuk memastikan Arman tidak bisa berkutik. Selama ini,
Aset-aset besar memang atas nama kamu atau keluarga kamu, bukan? Raya mengangguk. Ya, Pak. Rumah ini adalah warisan dari almarhum kakek saya. Mobil-mobil mewah itu dibeli atas nama perusahaan saya. Kartu kredit platinum yang dia pakai selama ini adalah kartu tambahan dari rekening pribadi saya. Bahkan saham-saham di perusahaannya pun, sebagian besar saya yang investasikan dari uang pribadi saya. Dia hanya menikmati. Senyum tipis tersungging di bibir Pak Hadi. Bagus. Ini akan sangat mudah. Kita akan mengirimkan surat pemberitahuan resmi untuk penarikan semua fasilitas tersebut dalam waktu 24 jam. Kemudian, kita akan langsung mengajukan gugatan cerai dan, tentu saja, laporan pidana atas KDRT yang mengakibatkan keguguran. Tak menunggu lama, surat pemberitahuan penarikan fasilitas itu tiba di kantor Arman. Sebuah surat resmi dengan logo firma hukum ternama. Arman membacanya dengan mata melotot. Mobil sport Ferrari merah yang selalu ia banggakan, mobil sedan mewah Mercedes-Benz yang ia gunakan sehari-hari, kartu kredit platinum dengan limit tak terbatas yang selalu ia gesek sesuka hati, hingga akses ke rumah mewah yang selama ini ia anggap miliknya semuanya akan ditarik. Bahkan, sebagian besar sahamnya di perusahaan tempatnya bekerja, yang selama ini ia kira ia bangun sendiri, ternyata juga atas nama Raya atau perusahaan milik keluarga Raya. Apa-apaan ini? Ini tidak mungkin, teriak Arman di kantornya, menunjuk-nunjuk surat itu di hadapan asisten pribadinya. Namun, asistennya hanya bisa mengangkat bahu, tidak mengerti apa-apa. Tak lama setelah itu, teleponnya berdering. Dari dealer mobil. Selamat siang, Pak Arman. Kami ingin memberitahukan bahwa mobil Ferrari dan Mercedes-Benz atas nama Anda akan kami tarik sore ini. Ini instruksi dari pemilik sah kendaraan. Arman mengamuk. Ia menghubungi Raya, berharap Raya akan mengurungkan niatnya. Raya, apa-apaan ini? Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku suamimu. Suara Raya di seberang telepon terdengar dingin, tanpa emosi. Suami, sejak kapan kau menganggapku istrimu? Arman, sejak kau menendangku hingga anak kita tiada? Sejak kau bersenang-senang dengan pelacur murahan itu di ranjangku? Kau bukan suamiku lagi. Dan mulai sekarang, kau akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Dek! Jantung Arman mencelos. Ia tak menyangka Raya akan secepat dan setegas ini. Ia mencoba menghubungi Sarah, namun Sarah pun panik. Mas Arman, aku takut. Bagaimana ini? Aku tidak mau miskin. Aku tidak mau kehilangan segalanya. Tangis Sarah di telepon, membuat Arman semakin frustasi. Ia bahkan tak sempat meminta bantuan Sarah untuk mengurus asetnya yang lain. Sore itu juga, mobil-mobil mewahnya ditarik, kartu kreditnya dinonaktifkan, dan rekening pribadinya yang selama ini mengandalkan kucuran dana dari Raya, kini kosong melompong. Arman, yang tadinya hidup bergelimang kemewahan, mendadak menjadi pria biasa yang harus berjuang. Kemewahan yang selama ini ia nikmati adalah ilusi, dibangun di atas kekayaan Raya. Arman kini menyadari bahwa ia hanyalah parasit yang menikmati kemudahan dari Raya. Namun, penyesalan datang terlambat. Raya tidak memberikan celah sedikit pun untuk kompromi. Ia telah kehilangan anak yang sangat ia cintai, dan kini, Arman harus membayar mahal atas perbuatannya. Pukulan telak ini baru permulaan. Raya bertekad, ia akan membuat Arman dan Sarah merasakan neraka yang nyata. Raya duduk tegak di sofa ruang kerja pribadinya, menghadap layar komputer yang menampilkan puluhan dokumen keuangan dan data perusahaan. Wajahnya memang masih terlihat sedikit pucat, sisa-sisa trauma fisik dan emosional masih membekas. Namun tatapan matanya kini jauh lebih tajam dan penuh perhitungan. Di depannya, Pak Hadi, sang pengacara, dengan tenang menjelaskan setiap langkah hukum yang akan mereka ambil. Di samping Pak Hadi, duduk seorang pria parubaya berpenampilan rapi, dengan mata yang awas dan ekspresi wajah datar. Ia adalah kepala tim investigasi swasta yang disewa Raya, Pak Bimo. Pak Bimo akan membantu kita mengumpulkan semua bukti yang diperlukan. Raya, rekaman CCTV, riwayat komunikasi, transaksi mencurigakan,
Semuanya. Jelas Pak Hadi, menunjuk ke arah Pak Bimo. Kita tidak hanya akan menjerat Arman dengan kasus KDRT, tapi juga memastikan tidak ada celah hukum baginya untuk lolos dari semua perbuatannya, termasuk kemungkinan penyalahgunaan jabatan atau penipuan finansial. Raya mengangguk. Sorot matanya dingin. Saya ingin semuanya dibongkar sampai ke akar-akarnya. Pak Hadi, saya tidak ingin mereka berdua bisa bernapas lega. Saya ingin mereka merasakan neraka. Pak Bimo mengangguk singkat. Data awal yang kami kumpulkan cukup menjanjikan, Bu Raya. Ada beberapa transaksi mencurigakan yang melibatkan rekening pribadi Arman dengan beberapa vendor perusahaan, dan juga transfer dana ke rekening atas nama Sarah yang tidak jelas peruntukannya. Mendengar itu, bibir Raya terangkat membentuk senyuman tipis, senyuman pahit yang tak sampai ke matanya. Bagus. Bukti itu akan semakin menguatkan posisi kita. Aku sudah menduga ada yang tidak beres dengan keuangan Arman akhir-akhir ini. Ternyata, dia tidak hanya bermain api dengan wanita lain, tapi juga dengan uang. Selama beberapa hari berikutnya, tim investigasi Pak Bimo bekerja tanpa henti. Mereka menyusup ke jaringan internal perusahaan Arman, melacak jejak digital, bahkan mengumpulkan kesaksian dari beberapa rekan kerja Arman yang merasa curiga dengan gelagatnya dan Sarah. Hasilnya sungguh mengejutkan. Ternyata, Arman tidak hanya berselingkuh dengan Sarah, tetapi juga menggunakan posisinya untuk mengambil keuntungan pribadi, bahkan diduga melakukan praktik markup proyek demi keuntungan pribadi dan Sarah. Uang itu digunakan Arman untuk membiayai gaya hidup mewah Sarah, seperti apartemen sewa eksklusif dan tas-tas branded yang sering ia pamerkan di media sosial. Di sisi lain, keluarga Raya tak henti-hentinya memberikan dukungan moral. Ibu Raya selalu menyiapkan makanan kesukaan putrinya, sementara ayah Raya selalu ada untuk mendengarkan dan memberikan nasihat. Mereka tak pernah sekalipun menyalahkan Raya atas kejadian ini, justru mengutuk keras perbuatan Arman dan Sarah. Raya, kamu tidak sendirian. Kami ada di belakangmu, Nak, kata Ibu Raya, mengusap lembut rambut putrinya saat Raya bersandar lelah di bahunya. Balas dendammu ini adalah wujud keadilan. Demi anakmu yang tidak bersalah itu. Kata-kata ibunya menyulut kembali api semangat di hati Raya. Ia tahu, perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keadilan bagi buah hatinya yang tak sempat melihat dunia. Setiap kali rasa sakit itu datang, baik fisik maupun emosional, Raya menjadikannya bahan bakar untuk terus maju. Ia mulai rutin berolahraga ringan, fokus pada pemulihan tubuh, dan juga mulai membaca buku-buku tentang hukum dan investigasi, ingin memahami setiap detail kasusnya sendiri. Pak Hadi, melihat tekad baja Raya, semakin yakin. Ia menyusun strategi hukum yang sangat matang. Pertama, gugatan cerai akan dipercepat dengan bukti pengkhianatan Arman. Kedua, gugatan pidana atas KDRT yang menyebabkan keguguran akan diajukan dengan bukti medis yang kuat. Dan yang ketiga, yang paling penting, adalah laporan tindak pidana korupsi dan penggelapan dana di perusahaan Arman, yang akan melibatkan Sarah sebagai kaki tangan. Kita akan menekan mereka dari segala arah. Raya, jelas Pak Hadi suatu sore. Kita punya bukti fisik, bukti digital, dan saksi yang siap memberikan kesaksian. Mereka tidak akan bisa mengelak. Sementara itu, Arman dan Sarah mulai merasakan dampak dari penarikan fasilitas yang dilakukan Raya. Arman harus menjual beberapa aset kecilnya untuk bertahan hidup, dan statusnya sebagai direktur mulai goyah karena ia tidak bisa lagi bekerja dengan optimal. Reputasinya di kantor mulai tercoreng. Bisik-bisik tentang perselingkuhannya dengan Sarah mulai menyebar. Sarah, yang terbiasa hidup mewah dengan sokongan Arman, kini harus memutar otak mencari uang. Ia mencoba menghubungi beberapa teman sosialitanya, namun mereka semua menghindar, tidak ingin terlibat dengan masalah yang melibatkan nama besar keluarga Raya. Mas Arman, bagaimana ini? Aku sudah tidak punya uang lagi. Apartemen sewaanku sebentar lagi jatuh tempo. Kenapa Raya sekejam ini? Keluh Sarah melalui telepon. Suaranya penuh keputusasaan. Arman, yang sedang duduk di kafe sederhana dengan hanya secangkir kopi di depannya, menghela napas berat. Aku juga tidak tahu. Sarah, Raya gila. Dia benar-benar akan menghancurkan kita.
Aku sudah mencoba menghubunginya, tapi dia tidak mau bicara. Pengacaranya juga sangat ketat. Lalu bagaimana kita bisa hidup? Sarah mulai terisak. Kita harus melakukan sesuatu. Aku sedang memikirkannya. Kita harus mencari cara untuk keluar dari ini semua. Arman mencoba menenangkan Sarah, padahal dirinya sendiri pun sedang dilanda kepanikan hebat. Dulu, ia selalu disanjung dan dihormati. Kini, ia merasa seperti tikus yang terpojok. Di sisi lain, Raya sedang merencanakan langkah selanjutnya. Ia tidak ingin terburu-buru, melainkan ingin setiap langkah yang ia ambil tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal. Ia ingin Arman dan Sarah tidak hanya dipenjara, tapi juga kehilangan harga diri mereka, hancur reputasinya, dan merasakan kemiskinan yang dulu selalu mereka hindari. Keluarga dan pengacaranya mendukung penuh setiap keputusan Raya. Mereka melihat bagaimana Raya, dari seorang wanita yang hancur, kini bertransformasi menjadi seorang pejuang yang bertekad kuat. Mereka berdua akan membayar mahal, Pak Hadi, ucap Raya suatu malam, menatap keluar jendela ke arah kota yang diselimuti gelap. Sangat mahal. Pak Hadi hanya tersenyum tipis. Ia tahu, ini bukan sekadar balas dendam biasa. Ini adalah wujud kebangkitan seorang wanita yang terluka parah, yang bertekad untuk menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. Jaring hukum yang mereka siapkan, kini sudah siap untuk menjerat mangsanya. Kabar tentang Raya yang mengajukan gugatan cerai disertai laporan KDRT dan dugaan korupsi, menyebar bak api di padang rumput kering. Awalnya, berita itu hanya berbisik di kalangan elit Jakarta, namun tak butuh waktu lama hingga menjadi santapan empuk media massa. Raya sendiri, atas saran Pak Hadi, memilih untuk tidak muncul ke publik. Ia membiarkan pengacaranya yang berbicara, sesekali memberikan pernyataan singkat yang tajam dan tanpa emosi. Klien kami, Nyonya Raya Anandita, adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yang sangat serius, yang berujung pada hilangnya nyawa janin yang tak berdosa. Kami akan memastikan keadilan ditegakkan seadil-adilnya, ucap Pak Hadi dalam konferensi pers pertamanya. Suaranya tenang namun penuh otoritas. Ia tak lupa menyinggung tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana yang melibatkan Arman dan Sarah, membuat Arman dan Sarah terpojok di segala lini. Media massa, yang haus akan drama dan skandal, langsung menggoreng kasus ini habis-habisan. Judul-judul berita utama terpampang di mana-mana. Direktur ternama tersandung kasus KDRT dan korupsi. Istri hamil jadi korban brutal suami dan pelakor. Atau, kisah tragis Raya Anandita, dari pengusaha sukses hingga korban keguguran akibat pengkhianatan. Nama Arman dan Sarah mendadak menjadi bahan cibiran dan makian publik. Reputasi Arman yang tadinya cemerlang, kini hancur lebur tak bersisa. Ia dipecat dari jabatannya sebagai direktur, diusir dari kantornya, dan dijauhi oleh semua rekan kerja serta klien bisnisnya. Tak ada yang mau berurusan dengannya lagi. Sarah pun tak luput dari serangan publik. Foto-fotonya yang dulu sering pamer barang mewah di media sosial, kini menjadi objek hujatan. Ia dipecat dari pekerjaannya, dan semua teman-teman sosialitanya yang dulu menyanjungnya, kini berbalik membenci dan memblokirnya dari semua platform. Hidup mewah yang selama ini ia nikmati mendadak lenyap. Ia harus pindah dari apartemen mewahnya, menjual perhiasannya satu persatu hanya untuk bertahan hidup. Mas Arman, aku tidak sanggup lagi. Sarah menangis histeris di telepon. Suaranya putus asa. Ia kini tinggal di sebuah kamar kos kecil, jauh dari gemerlap kehidupan yang dulu ia dambakan. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Arman, yang kini juga menumpang di rumah kecil orang tuanya yang sederhana, tak kalah frustasi. Ia mencoba menghubungi beberapa pengacara, namun tak ada yang mau menanganinya. Reputasinya sudah terlalu buruk. Bahkan pengacara yang mau pun meminta bayaran yang tak sanggup ia penuhi. Tenang, Sarah. Kita harus tenang. Aku sedang mencari cara, teriak Arman. Suaranya berat, penuh kemarahan dan kepanikan yang terpendam. Raya benar-benar gila. Dia ingin melihat kita menderita. Memang, dia memang gila. Kenapa dia sekejam ini? Ini semua salahnya.
Dia yang membuatku jatuh cinta padamu, Mas. Sarah malah menyalahkan Arman, membuat Arman semakin geram. Perpecahan mulai terjadi di antara mereka berdua. Bibit-bibit saling menyalahkan tumbuh subur di tengah tekanan. Di sisi lain, Raya memantau semua perkembangan dengan tenang dari balik layar. Setiap berita negatif tentang Arman dan Sarah adalah kemenangan kecil baginya. Setiap hujatan publik adalah balasan yang setimpal. Ia tidak merasakan belas kasihan sedikit pun. Baginya, ini adalah awal dari pembalasan yang sesungguhnya. Laporan pidana atas KDRT sudah kami ajukan secara resmi. Raya, besok pagi, penyidik akan mulai memanggil Arman untuk diperiksa. Lapor Pak Hadi melalui telepon. Begitu juga dengan laporan dugaan korupsi dan penggelapan dana. Kita memiliki bukti yang sangat kuat. Raya hanya bergumam, bagus, singkat. Ia sudah membayangkan wajah Arman yang pucat pasi saat diinterogasi polisi. Wajah Sarah yang ketakutan saat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Rasa lega perlahan menjalar di hatinya, bercampur dengan keinginan kuat untuk melihat mereka benar-benar hancur. Keesokan harinya, Arman datang ke kantor polisi dengan wajah kusut dan mata bengkak. Ia mengenakan kemeja lusuh yang tak terawat, jauh dari penampilannya yang dulu selalu rapi dan berkelas. Ia diperiksa selama berjam-jam, dicecar berbagai pertanyaan tentang kejadian di rumahnya, tentang perselingkuhannya, dan tentang dugaan korupsi di perusahaannya. Arman mencoba mengelak, memutarbalikkan fakta, bahkan mencoba menyalahkan Raya. Saya tidak pernah menendang Raya. Dia terjatuh sendiri. Saya hanya mencoba menahannya. Dalih Arman, suaranya meninggi. Dan soal uang itu, saya tidak pernah korupsi. Itu semua untuk keperluan operasional perusahaan. Namun, penyidik tidak mudah percaya. Mereka menunjukkan bukti-bukti berupa rekaman CCTV dari luar rumah yang menunjukkan Raya terjatuh setelah didorong Arman, laporan medis dari rumah sakit yang menjelaskan penyebab keguguran Raya, dan juga bukti transfer dana serta dokumen keuangan yang menunjukkan aliran dana mencurigakan ke rekening Arman dan Sarah. Anda tidak bisa mengelak, Tuan Arman. Bukti-bukti yang kami miliki sangat kuat, kata seorang penyidik dengan nada datar. Sebaiknya Anda mengakui semua perbuatan Anda, itu akan meringankan hukuman Anda. Wajah Arman semakin pucat. Ia menunduk, tidak bisa lagi berkata-kata. Kenyataan pahit itu, bahwa Raya tidak main-main, benar-benar menghantamnya telak. Sarah juga dipanggil untuk diperiksa, dan ia pun tak bisa berkutik saat dihadapkan dengan bukti-bukti transfer dana dan kesaksian dari beberapa vendor. Raya tahu, ini baru permulaan. Proses hukum akan berjalan panjang, namun ia yakin, akhir dari kisah ini akan menjadi akhir yang adil baginya, dan neraka bagi Arman dan Sarah. Setiap tetes air mata yang ia tumpahkan, setiap rasa sakit yang ia alami, akan terbayar lunas. Ia sudah tidak sabar menunggu hari persidangan, saat ia bisa melihat langsung kehancuran Arman dan Sarah di hadapan hukum. Suasana di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu begitu mencekam. Kursi-kursi pengunjung penuh sesak, didominasi oleh para jurnalis yang siap mengabadikan setiap momen, dan beberapa masyarakat yang penasaran dengan kasus viral ini. Cahaya blitz kamera sesekali menyambar, menambah ketegangan. Raya tiba di ruang sidang dengan balutan blazer hitam yang elegan, wajahnya datar, tanpa ekspresi yang berarti. Ia didampingi oleh Pak Hadi, pengacara kepercayaannya, dan di belakangnya, berdiri tegak kedua orang tuanya yang setia memberikan dukungan. Di sisi lain ruang sidang, Arman dan Sarah duduk berdampingan di kursi terdakwa. Arman tampak kurus, rambutnya acak-acakan, matanya cekung, dan sorot matanya menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Sarah, di sampingnya, tak kalah mengenaskan. Wajahnya pucat pasi, air mata sesekali menetes membasahi pipinya yang ceking, tubuhnya bergetar. Mereka tak berani menatap Raya secara langsung, hanya sesekali mencuri pandang penuh ketakutan. Sidang dimulai. Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan dakwaan dengan suara lantang dan tegas. Dakwaan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan keguguran, dan juga dakwaan terkait penggelapan dana serta penyalahgunaan jabatan di perusahaan.
Setiap kata yang keluar dari mulut JPU bagai palu godam yang menghantam telak Arman dan Sarah. Giliran pertama adalah kesaksian Raya. Dengan langkah mantap, Raya berjalan menuju kursi saksi. Ia menatap lurus ke arah majelis hakim, tidak sedikit pun melirik Arman atau Sarah. Suaranya terdengar jelas dan lantang, meski tersimpan getir di setiap nadanya. Ia menceritakan kronologi kejadian dengan detail yang mengerikan, mulai dari saat ia memergoki perselingkuhan Arman dan Sarah, hingga detik-detik ia ditendang dan merasakan sakit yang luar biasa, hingga akhirnya kehilangan buah hatinya. Saya melihat mereka, di ranjang kami. Suara Raya bergetar sedikit saat menceritakan bagian itu, namun ia segera mengendalikan emosinya. Lalu, ketika saya mencoba menghadapi Sarah, suami saya, Arman, menendang saya di bagian perut. Saya jatuh, dan pendarahan hebat terjadi. Anak saya tidak bisa diselamatkan, Yang Mulia. Air mata Raya mulai menetes, namun ia dengan cepat menyekanya, menolak menunjukkan kelemahan di hadapan para pengkhianat itu. Pak Hadi kemudian menghadirkan bukti-bukti yang sangat kuat. Laporan medis dari rumah sakit yang merinci kondisi Raya saat keguguran dan penyebabnya. Rekaman CCTV dari lorong rumah yang menunjukkan Raya didorong oleh Arman sebelum ia jatuh. Bahkan, ada rekaman suara dari salah satu kerabat yang sempat menelepon Arman sesaat setelah kejadian, di mana Arman terdengar panik mengakui perbuatannya. Kemudian, giliran saksi-saksi lain dihadirkan. Beberapa rekan kerja Arman dari perusahaannya memberikan kesaksian tentang kecurigaan mereka terhadap perilaku Arman dan Sarah terkait keuangan. Mereka menunjukkan dokumen-dokumen keuangan palsu, faktur-faktur fiktif, dan transfer-transfer dana mencurigakan ke rekening pribadi Arman dan Sarah. Salah satu saksi, seorang akuntan senior, dengan jelas memaparkan bagaimana Arman melakukan markup proyek-proyek besar dan mengalihkan sebagian dana tersebut untuk kepentingan pribadinya, yang sebagian besar dinikmati oleh Sarah. Transfer sejumlah besar dana ke rekening Nona Sarah ini tidak memiliki dasar operasional perusahaan yang jelas, Yang Mulia. Ini murni untuk keperluan pribadi, jelas sang akuntan, menunjukkan data-data di layar proyektor. Wajah Arman semakin pias. Ia mencoba menyanggah, namun pengacaranya yang ditunjuk pengadilan tampak kewalahan. Sarah di sampingnya mulai terisak-isak. Ia tak menyangka bukti-bukti yang dimiliki Raya akan sekuat ini. Tibalah giliran Arman dan Sarah untuk memberikan pembelaan. Arman, dengan suara bergetar dan tatapan memohon, mencoba memutarbalikan fakta. Saya tidak sengaja mendorong Raya. Dia terpeleset. Saya tidak bermaksud menyakitinya. Dan soal dana itu bukan untuk pribadi, itu untuk operasional rahasia perusahaan yang tidak bisa saya jelaskan detailnya. Namun, dalihnya disambut tawa sinis dari beberapa pengunjung sidang. JPU dan Pak Hadi langsung menyanggah dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Jika itu untuk operasional rahasia, mengapa bukti transfernya ke rekening pribadi Nona Sarah, Tuan Arman? Dan mengapa tidak ada laporan pertanggungjawaban yang jelas? Tanya JPU, dengan nada menantang. Sarah, yang kini giliran berbicara, hanya bisa menangis sesenggukan. Saya tidak tahu apa-apa, Yang Mulia. Saya hanya menerima uang itu dari Arman. Saya pikir itu hadiah, atau bonus dari pekerjaan saya. Bonus untuk tidur dengan suami atasan Anda, Nona Sarah? Sindir Pak Hadi, membuat Sarah semakin tertunduk malu, wajahnya memerah. Majelis hakim dengan sabar mendengarkan setiap pembelaan dan sanggahan. Namun, bukti-bukti yang dihadirkan oleh pihak Raya terlalu kuat untuk bisa dibantah. Persidangan berlangsung selama beberapa sesi, dengan drama yang terus-menerus terjadi. Arman dan Sarah terus mencoba mengelak, memohon, dan bahkan sesekali saling menyalahkan. Namun, setiap kali mereka mencoba berdalih, Pak Hadi selalu memiliki bukti balasan yang membuat mereka terpojok. Di akhir persidangan, JPU dan Pak Hadi membacakan tuntutan. Tuntutan hukuman penjara yang berat untuk Arman atas KDRT yang mengakibatkan kematian janin dan juga dakwaan korupsi. Sementara Sarah dituntut sebagai kaki tangan dalam penggelapan dana dan perzinahan. Raya menatap Arman dan Sarah. Ada kepuasan samar di matanya,
namun juga rasa perih yang tak akan pernah hilang. Pertarungan di meja hijau ini memang berat, namun ia sudah jauh melangkah. Kehancuran mereka sudah di depan mata. Dan ia, Raya Anandita, adalah arsitek dari kehancuran itu. Suasana di ruang sidang hari itu bahkan lebih tegang dari sebelumnya. Ruangan dipenuhi keheningan mencekam. Hanya suara napas berat dan detak jantung yang berpacu kencang yang terdengar. Ini adalah hari di mana majelis hakim akan membacakan putusan atas kasus Arman dan Sarah. Raya duduk di kursi yang sama, kali ini dengan tangan mengepal erat di bawah meja. Ia tak menunjukkan emosi berarti, namun di dalam hatinya, badai telah siap untuk meledak. Di sisi lain, Arman dan Sarah tampak seperti dua boneka rapuh yang siap jatuh kapan saja. Arman terus-menerus mengusap dahinya yang berkeringat dingin, sementara Sarah tak henti-hentinya menggenggam rosario di tangannya. Bibirnya komat kamit merapalkan doa. Mereka tahu, nasib mereka akan ditentukan dalam hitungan menit ke depan. Majelis hakim memasuki ruangan, dan semua yang hadir sontak berdiri. Hakim ketua, seorang wanita paruh-baya dengan sorot mata tajam, mengambil tempat duduknya dan mengetuk palu 3 kali. Sidang putusan dengan terdakwa Arman Wiguna dan Sarah Putri Lestari akan segera dimulai. Ucap hakim ketua, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Jantung Arman dan Sarah berdegup kencang. Arman melirik Sarah di sampingnya. Ada ketakutan dan penyesalan yang terpancar dari matanya. Sarah menunduk, tak berani membalas tatapan itu. Hakim ketua mulai membacakan putusan. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah pukulan telak bagi Arman dan Sarah. Pembacaan dimulai dengan dakwaan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, serta kesaksian para saksi, majelis hakim menyatakan terdakwa Arman Wiguna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan gugurnya kandungan korban, saudari Raya Anandita. Dek! Arman memejamkan mata. Kepalanya tertunduk lesu. Ia sudah menduganya. Namun mendengar vonis itu diucapkan secara resmi tetap terasa seperti dihantam palu godam. Lalu, hakim melanjutkan dengan dakwaan terkait penggelapan dana dan penyalahgunaan jabatan. Majelis hakim juga menyatakan terdakwa Arman Wiguna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dana perusahaan dan penyalahgunaan jabatan, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang telah didakwakan. Dan terdakwa Sarah Putri Lestari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai pihak yang turut serta membantu tindak pidana penggelapan dana tersebut, serta terlibat dalam perbuatan asusila yang merusak moral. Air mata Sarah tumpah ruah. Ia terisak-isak, bahunya berguncang hebat. Impiannya akan kehidupan mewah bersama Arman, kini hancur berkeping-keping. Akhirnya, tiba pada bagian yang paling dinantikan, vonis hukuman. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Arman Wiguna dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah. Serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Sarah Putri Lestari dengan pidana penjara selama 5 tahun. Ruangan mendadak riuh. Kamera jurnalis menyala beruntun, menangkap setiap ekspresi yang ada. Arman limbung, hampir saja terjatuh dari kursinya jika tidak ditopang oleh petugas keamanan di sampingnya. Wajahnya benar-benar pucat pasi, seperti mayat hidup. 10 tahun, 1 dekade di balik jeruji besi. Ia tak bisa membayangkannya. Denda 1 miliar rupiah? Dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Semua asetnya sudah ditarik Raya. Sarah menjerit histeris. Tidak, tidak. Saya tidak mau dipenjara. Saya tidak bersalah. Ini semua salah Arman. Ia meronta, berusaha melepaskan diri dari petugas yang langsung menahannya. Raya, di sisi lain, menghela napas panjang. Ada rasa lega yang begitu besar membanjiri dirinya. Ini bukan kebahagiaan, bukan euforia, tapi semacam kedamaian pahit. Keadilan telah ditegakkan. Air mata yang sempat menetes kini mengering. Ia menatap Arman dan Sarah yang sedang digiring keluar oleh petugas keamanan. Tidak ada belas kasihan di matanya. Hanya kehampaan atas luka yang tak akan pernah bisa hilang,
namun juga kepuasan karena ia telah membalaskan dendamnya. Berita vonis Arman dan Sarah langsung menjadi breaking news di seluruh media. Masyarakat menyambut putusan itu dengan antusias. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi banyak orang, bahwa kejahatan akan selalu menemukan balasannya. Kisah Raya yang bangkit dari keterpurukan dan memperjuangkan keadilan, menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang juga menjadi korban kekerasan. Setelah persidangan selesai, Raya dijemput oleh kedua orang tuanya. Ia memeluk ibunya erat-erat, membiarkan beberapa tetes air mata jatuh. Ini adalah air mata pembebasan, bukan lagi kesedihan. "Kamu kuat, Nak. Kamu sudah berhasil," bisik ibunya, mengusap punggung Raya. "Ini belum berakhir, Bu. Ini baru awal dari hidupku yang baru," jawab Raya, suaranya tenang, "dan awal dari penderitaan mereka yang sesungguhnya." Dengan vonis yang dijatuhkan, Arman dan Sarah resmi menjadi narapidana. Mereka dibawa ke lembaga pemasyarakatan yang berbeda. Arman akan merasakan dinginnya sel penjara selama 1 dekade, kehilangan segalanya yang dulu ia miliki. Sarah, dengan masa tahanan 5 tahun, juga akan merasakan hidup yang jauh dari gemerlap yang selama ini ia kejar. Hidup mereka yang bergelimang kemewahan, kini berganti dengan seragam tahanan dan jeruji besi. Raya tahu, luka di hatinya tidak akan sembuh dalam semalam. Namun, langkah ini adalah awal dari proses penyembuhan itu. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita yang terluka parah bisa bangkit dan memperjuangkan keadilan, bahkan dengan tangannya sendiri. Ia telah meraih balas dendamnya, dan kini, ia siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Setelah vonis dijatuhkan, rumah Raya terasa lebih hening. Bukan hening yang mencekam seperti sebelumnya, melainkan hening yang damai. Suara bising media mulai mereda, dan sorotan publik perlahan beralih ke kasus-kasus lain. Raya akhirnya bisa bernapas lega, memulai proses panjang penyembuhan. Ia tahu, meskipun Arman dan Sarah sudah berada di balik jeruji besi, luka di hatinya tak akan sembuh dalam sekejap mata. Minggu-minggu pertama setelah persidangan adalah masa yang sulit. Raya sering terbangun di malam hari, dihantui mimpi buruk tentang kejadian mengerikan itu. Perutnya terasa nyeri, bukan hanya karena sisa-sisa luka fisik, tetapi juga karena rasa kehilangan yang mendalam. Rasa hampa itu masih sering datang, menyerang tanpa peringatan, meninggalkan air mata yang tak terbendung. Beruntung, Raya tidak sendirian. Kedua orang tuanya adalah pilar utama yang tak pernah goyah. Ibu Raya menyiapkan makanan bergizi, menemaninya mengobrol tentang hal-hal ringan, dan memeluknya erat setiap kali Raya merasakan kesedihan yang tak tertahankan. Ayah Raya membawanya berjalan-jalan santai di taman, mengajaknya berbincang tentang rencana masa depan, dan terus-menerus mengingatkan Raya akan kekuatannya. "Nak, ini adalah saatnya kamu fokus pada dirimu sendiri," kata Ibu Raya suatu pagi, saat mereka menikmati teh di beranda. "Kamu sudah berjuang keras, sekarang biarkan dirimu sendiri yang menyembuhkan." Raya mengangguk. Ia memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Ia mulai rutin mengunjungi seorang psikolog terkemuka yang direkomendasikan Pak Hadi. Dalam setiap sesi, Raya mencurahkan semua perasaannya, rasa sakit, kemarahan, kesedihan, dan juga rasa bersalah karena tidak bisa melindungi buah hatinya. Psikolog membantunya memproses emosi-emosi tersebut, mengajarkan teknik-teknik relaksasi, dan membimbingnya untuk bisa menerima kenyataan pahit itu. Rasa sakit itu tidak akan hilang sepenuhnya, Raya. Tapi kamu bisa belajar hidup berdampingan dengannya, dan menjadikannya kekuatan, jelas psikolognya. Kamu adalah wanita yang kuat. Buktinya, kamu bisa bangkit dan memperjuangkan keadilan. Perlahan tapi pasti, Raya mulai menemukan kembali semangat hidupnya. Ia mulai kembali ke rutinitas olahraganya, kali ini dengan lebih semangat. Yoga dan meditasi menjadi bagian penting dari hari-harinya, membantu menenangkan pikiran dan jiwanya. Ia juga mulai kembali ke perusahaannya, yang selama ini dikelola oleh timnya yang loyal. Raya terjun langsung, meninjau setiap proyek, dan mulai merancang strategi bisnis baru yang lebih ambisius. Pekerjaan menjadi semacam terapi baginya, mengalihkan pikirannya dari masa lalu yang menyakitkan.
Kita akan kembangkan perusahaan ini lebih besar lagi, Pak Bima, kata Raya kepada manajer operasionalnya. Matanya berbinar penuh visi. Aku ingin menunjukkan pada dunia bahwa aku bisa berdiri sendiri, bahkan tanpa bayang-bayang masa lalu. Selain fokus pada pemulihan diri dan karir, Raya juga mulai mencari cara untuk menyalurkan pengalamannya menjadi sesuatu yang positif. Ia menghubungi sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendampingan korban KDRT. Raya ingin membantu wanita-wanita lain yang mengalami nasib serupa, memberikan dukungan moral dan inspirasi agar mereka juga berani bersuara dan memperjuangkan keadilan. Suatu hari, ia diundang untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar kecil yang diadakan yayasan tersebut. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, Raya menceritakan kisahnya. Ia berbicara tentang rasa sakit, pengkhianatan, perjuangan hukum, dan akhirnya, tentang bagaimana ia menemukan kekuatan untuk bangkit. Saya tahu, rasa sakit kehilangan itu tidak akan pernah hilang. Tapi saya memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu menghancurkan saya. Sebaliknya, saya menjadikannya motivasi untuk bangkit, untuk memperjuangkan keadilan, dan untuk membantu orang lain, ucap Raya, menatap mata para peserta yang sebagian besar adalah wanita. Kita semua kuat. Jangan pernah takut untuk bersuara. Jangan pernah takut untuk memperjuangkan hak kita. Ucapan Raya disambut tepuk tangan meriah. Banyak wanita yang menghampirinya setelah acara, memeluknya, dan menceritakan kisah mereka sendiri. Raya merasakan kehangatan yang tulus dari orang-orang ini, dan ia tahu, ini adalah jalan yang benar baginya. Ia memang telah kehilangan banyak hal, termasuk calon bayinya dan rumah tangga yang ia impikan. Namun, ia juga telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kekuatan batin, keteguhan hati, dan sebuah tujuan baru dalam hidup. Raya tidak lagi hidup dalam bayang-bayang Arman, atau bayang-bayang traumanya. Ia adalah Raya Anandita, seorang wanita yang bangkit dari abu kehancuran, siap untuk menulis babak baru dalam hidupnya. Waktu terus bergulir, dan 6 bulan telah berlalu sejak Raya mulai aktif kembali di perusahaannya dan yayasan sosial. Proses pemulihannya berjalan dengan baik, meski bekas luka di hatinya tak akan pernah sepenuhnya sirna. Raya kini adalah sosok yang berbeda. Ia memancarkan aura ketenangan dan kekuatan. Sorot matanya tegas namun kini dihiasi oleh binar harapan. Ia telah belajar untuk menerima masa lalu, dan fokus pada masa kini serta masa depan. Suatu sore, saat Raya menghadiri sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh yayasan, takdir mempertemukannya dengan Rizky. Rizky adalah seorang arsitek muda yang berdedikasi tinggi, dikenal karena karya-karyanya yang inovatif dan juga kepedulian sosialnya. Ia datang ke acara itu sebagai salah satu donatur utama. Pertemuan mereka berawal dari percakapan santai tentang proyek-proyek yayasan. Raya terkesan dengan pemikiran Rizky yang cerdas dan kepribadiannya yang hangat, sementara Rizky terpesona oleh ketegaran dan visi Raya yang luar biasa. Rizky tahu tentang kisah Raya dari pemberitaan media, namun ia memilih untuk tidak menghakimi. Ia melihat Raya apa adanya, seorang wanita kuat yang telah melewati badai dan berhasil bangkit. Ia tidak terintimidasi oleh masa lalu Raya, justru semakin menghargai perjuangan wanita itu. Saya kagum dengan apa yang Ibu Raya lakukan untuk yayasan ini, ucap Rizky suatu kali, saat mereka berdua berbincang di sela-sela acara. Tidak banyak orang yang bisa bangkit sekuat Ibu, apalagi setelah mengalami trauma sebesar itu. Raya tersenyum tipis. Terima kasih, Mas Rizky. Saya hanya mencoba menjadikan setiap luka sebagai kekuatan. Sejak pertemuan itu, mereka mulai sering bertemu. Awalnya dalam konteks profesional, membahas kolaborasi antara perusahaan Raya dan firma arsitek Rizky untuk proyek-proyek sosial. Namun, obrolan mereka perlahan bergeser ke arah yang lebih pribadi. Rizky selalu mendengarkan Raya dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi, dan selalu memberikan dukungan tulus. Ia tidak pernah memaksa Raya untuk membuka diri, tetapi selalu ada ketika Raya membutuhkan seseorang untuk bicara. Rizky adalah pria yang berbeda dari Arman. Ia sederhana, jujur, dan memiliki integritas. Ia tidak mencari kemewahan atau popularitas, melainkan kebahagiaan dan makna dalam hidup.
Ia menunjukkan cintanya melalui tindakan kecil yang tulus, membawakan bunga favorit Raya, mendengarkan curahan hatinya tanpa interupsi, atau hanya sekadar mengirimkan pesan penyemangat di tengah kesibukan Raya. Raya sendiri awalnya sangat berhati-hati. Trauma dari Arman masih membayangi. Ia takut untuk kembali membuka hati, takut untuk kembali dikecewakan. Namun, ketulusan Rizky perlahan meluluhkan dinding pertahanan yang telah ia bangun. Raya mulai merasakan kembali perasaan hangat yang sudah lama hilang. Rasa aman, dihargai, dan dicintai. Suatu malam, Rizky mengajak Raya makan malam di sebuah restoran sederhana dengan suasana yang nyaman. Di tengah obrolan ringan, Rizky menatap Raya dengan serius. "Raya," ucap Rizky, suaranya lembut. "Saya tahu apa yang kamu alami sangat berat. Tapi, saya ingin kamu tahu, saya tidak melihatmu sebagai korban. Saya melihatmu sebagai wanita yang luar biasa kuat dan inspiratif. Saya ingin mendampingimu, jika kamu mengizinkan." Mendengar itu, mata Raya berkaca-kaca. Hatinya menghangat. Selama ini, ia hanya fokus pada pembalasan dan pemulihan diri. Ia tidak pernah berpikir akan ada lagi seseorang yang bisa melihat dirinya seperti itu, yang menerima dirinya seutuhnya, dengan segala luka dan masa lalunya. "Mas Rizky." Raya terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Saya butuh waktu." Rizky tersenyum. "Tentu, Raya. Saya akan menunggu. Sampai kapanpun." Waktu terus menunjukkan bahwa Rizky adalah pria yang tepat. Ia tidak hanya mencintai Raya, tetapi juga sangat menghormati Raya dan masa lalunya. Ia bahkan ikut aktif mendukung yayasan dan proyek-proyek sosial Raya. Kehadiran Rizky membawa kedamaian dan kebahagiaan baru dalam hidup Raya. Ia tidak lagi dihantui oleh bayangan pengkhianatan Arman. Luka itu masih ada, namun kini ia memiliki seseorang yang membantunya membawa beban itu, dan mengubahnya menjadi kekuatan. Raya tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya, tetapi ia menemukan kebahagiaan itu hadir secara alami dalam kehidupannya yang baru, bersama orang-orang yang tulus mencintainya, dan di tengah-tengah pekerjaan yang memberikan makna. Ia telah melewati fase balas dendam, dan kini, ia siap untuk melangkah maju, menuju masa depan yang penuh harapan, bersama Rizky, pria yang mengajarkannya arti cinta yang tulus dan tanpa syarat. 3 tahun telah berlalu sejak vonis Arman dan Sarah dijatuhkan. Hidup Raya kini dipenuhi warna baru. Perusahaannya berkembang pesat, yayasan sosialnya semakin besar dan dikenal luas, dan hubungannya dengan Rizky semakin kokoh. Mereka berdua telah merencanakan pernikahan sederhana namun penuh makna. Raya akhirnya menemukan kedamaian, meskipun bayangan masa lalu sesekali masih menghampiri, namun tidak lagi mencengkeramnya. Namun, bagaimana dengan Arman dan Sarah? Dunia yang mereka tinggalkan telah berubah drastis. Di balik jeruji besi, kehidupan mereka adalah antitesis dari kemewahan dan kebahagiaan yang dulu mereka nikmati. Arman, dengan vonis 10 tahun, menghabiskan hari-harinya di penjara dengan rutinitas monoton dan keras. Wajahnya yang dulu tampan dan gagah, kini dipenuhi kerutan, rambutnya menipis, dan matanya selalu memancarkan kehampaan. Ia bekerja di bengkel lapas. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang pena kini terbiasa dengan oli dan perkakas berat. Awalnya, Arman selalu menyalahkan Raya atas semua kemalangan yang menimpanya. Ia merasa Raya terlalu kejam, terlalu dendam. Namun, seiring berjalannya waktu, dan setelah menjalani program pembinaan di lapas, perlahan ia mulai merefleksikan perbuatannya. Ia mengingat kembali bagaimana ia menendang Raya, bagaimana ia membiarkan Sarah merajalela, dan bagaimana ia mengkhianati kepercayaan Raya. Suatu malam, saat ia sendirian di selnya, ia melihat sebuah tayangan berita lama di televisi lapas tentang perkembangan yayasan sosial milik Raya. Raya tampak tersenyum, berbicara di depan banyak orang, memancarkan aura positif yang kuat. Kontras sekali dengan dirinya yang kini mendekam di penjara. Saat itu, air mata penyesalan yang tulus akhirnya menetes dari matanya. Bukan karena ia miskin atau di penjara, tetapi karena ia telah merusak sesuatu yang berharga, sesuatu yang ia buang begitu saja demi nafsu sesaat. Ia sadar,
Raya tidaklah kejam. Raya hanya menuntut keadilan. Dan ia, Arman, memang pantas menerima semua ini. Sementara itu, Sarah, dengan vonis 5 tahun, menjalani hukumannya di lapas wanita. Hidupnya di dalam penjara jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan yang keras, jauh dari kemewahan dan pujian yang selalu ia dambakan. Sarah juga kerap kali memaki-maki Arman karena merasa Arman yang menjerumuskannya. Ia tidak pernah benar-benar merasa bersalah atas perbuatannya pada Raya, hanya merasa dirugikan karena kehilangan gaya hidupnya. Namun, di tengah isolasi dan kesengsaraan, Sarah mulai merasakan kesepian yang teramat sangat. Tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi barang mewah. Kehidupannya yang dulu dipenuhi kebohongan dan sandiwara, kini terpaksa berhadapan dengan kenyataan pahit. Ia seringkali menangis meratapi nasibnya, merasa tidak adil. Ia merindukan kebebasan, merindukan kemewahan. Namun ia tidak merindukan Arman atau Raya. Ia hanya merindukan dirinya yang dulu, yang bisa membeli apapun dan mendapatkan apapun. Perbandingan antara kehidupan Raya dan Arman Sarah kini bagaikan siang dan malam. Raya, yang dulu hancur, kini bangkit menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Ia menemukan cinta sejati, kesuksesan dalam karir, dan makna hidup yang lebih dalam. Ia telah melewati badai dan menemukan pelangi. Di sisi lain, Arman dan Sarah, yang dulu bergelimang harta dan nafsu, kini harus membayar mahal setiap pengkhianatan mereka. Hidup mereka terpenjara, baik secara fisik maupun moral. Mereka kehilangan segalanya, reputasi, harta, kebebasan, dan bahkan harga diri. Mereka menjadi contoh nyata bahwa karma itu nyata, bahwa setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Raya kadang masih mengingat kejadian tragis itu, terutama saat ia melihat anak-anak kecil bermain. Rasa sakit atas kehilangan buah hatinya memang tidak pernah hilang, namun ia belajar untuk merangkulnya. Pelajaran hidup yang ia petik sangat berharga. Ia belajar tentang arti pengkhianatan, kekuatan memaafkan, bukan melupakan, dan pentingnya membela diri. Ia menyadari bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari kebangkitan. Dari titik terendah dalam hidupnya, ia menemukan kekuatan yang tak ia duga. Kekuatan untuk melawan, kekuatan untuk memaafkan dirinya sendiri, dan kekuatan untuk membangun kembali kebahagiaannya. Kisahnya menjadi bukti bahwa keadilan pada akhirnya akan menemukan jalannya, dan bahwa seorang wanita yang terluka parah sekalipun bisa bangkit dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Mentari pagi membanjiri taman belakang rumah Raya dengan cahaya keemasan. Wangi melati semerbak di udara, berpadu dengan tawa renyah anak-anak kecil yang sedang bermain. Hari ini adalah hari istimewa bagi Raya dan Rizky. Sebuah acara syukuran sederhana diadakan untuk meresmikan Yayasan Sosial Raya yang kini telah memiliki gedung sendiri, lengkap dengan fasilitas pendidikan dan pendampingan bagi wanita korban kekerasan. Ini bukan hanya perayaan atas kesuksesan yayasan, tetapi juga perayaan atas kebahagiaan Raya yang telah kembali utuh. Raya tampak memesona dalam balutan kebaya modern berwarna putih gading. Wajahnya berseri, senyumnya tulus, memancarkan kedamaian dan kekuatan. Di sampingnya, Rizky berdiri dengan gagah dalam balutan batik senada, tangannya menggenggam erat tangan Raya. Mereka adalah pasangan yang serasi, saling melengkapi. Cinta yang mereka bangun bukan berdasarkan kemewahan atau nafsu, melainkan ketulusan, rasa hormat, dan dukungan tak terbatas. Ini semua berkat kerja keras dan ketulusanmu, Raya. Bisik Rizky, mencium lembut kening Raya. Aku bangga padamu. Raya tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Rizky. Ini juga berkat dukunganmu, Mas. Kamu adalah pelabuhan terakhirku. Acara itu dihadiri oleh keluarga dekat, rekan-rekan bisnis, dan para relawan yayasan yang selama ini setia mendampingi Raya. Mereka semua melihat bagaimana Raya, dari seorang wanita yang hancur karena pengkhianatan dan kehilangan, kini bertransformasi menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Ia tidak hanya bangkit, tetapi juga berhasil mengubah rasa sakitnya menjadi sebuah kekuatan untuk menolong sesama. Di tengah kebahagiaan Raya,
kabar tentang Arman dan Sarah kadang masih terdengar samar-samar. Arman, yang telah menjalani hampir 7 tahun dari vonis 10 tahunnya, kini telah berubah drastis. Ia menjadi sosok yang lebih religius di dalam penjara, sering mengikuti kegiatan keagamaan, dan membantu narapidana lain. Penyesalan di hatinya telah berakar dalam. Ia sering menulis surat kepada orang tuanya, mengungkapkan penyesalan atas semua perbuatannya, dan memohon maaf kepada Raya, meskipun ia tahu Raya mungkin tak akan pernah membacanya. Hidupnya di penjara memang keras, namun ia berusaha menjalaninya dengan ikhlas, sebagai bentuk penebusan dosa. Ia tahu, kebebasan yang ia dapatkan nanti bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjuangan untuk kembali hidup sebagai manusia yang lebih baik. Sementara itu, Sarah, yang telah menjalani hukuman 5 tahunnya, kini telah bebas. Namun, kebebasan itu tidak membawanya pada kebahagiaan. Reputasinya hancur tak bersisa. Tak ada perusahaan yang mau menerimanya bekerja. Teman-teman lamanya menjauhinya. Ia mencoba kembali ke gaya hidup lama, namun tak ada lagi Arman yang bisa diandalkan. Sarah kini hidup dalam keterbatasan, bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Kemewahan yang dulu ia kejar kini hanya tinggal kenangan pahit. Ia seringkali merasa